Halo, apa kabar? Selamat pagi, good morning ya. Senang sekali akhirnya saya Rio Oliver kembali menyapa Anda lagi di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan kita akan temani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi seputar masalah kesehatan pastinya. Oke, kita akan ngobrol seputar penglihatan nih pemirsa di rumah. Memang yang namanya usia itu pasti akan diikuti dengan aging ya, penuaan. Nggak cuma masalah kulit aja nih yang ternyata bisa menua. Nah, penglihatan itu memang seiring bertambahnya usia, terkadang setiap orang biasanya itu mengalami penurunan penglihatan. Seperti misalkan kalau mama saya, atau juga mungkin papa saya, atau mungkin Anda, yang sudah usia 40 tahunan ke atas, biasanya kadang-kadang nih agak mulai nih mengalami penurunan terutama ketika kita sedang membaca. Tapi kalau ngelihat mata uang kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, biasanya untuk orang-orang usia tersebut itu menurunnya kualitas melihatnya pada saat ketika membaca atau melihat jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah, kadang-kadang itu macam-macam. Nah, ternyata saat ini sudah ada loh sebuah teknologi laser yang dipakai untuk tindakan LASIK, yang mana ini memanfaatkan teknologi blended vision, di mana kalau kita itu menggunakan LASIK tersebut bisa mengatasi yang namanya penglihatan untuk jarak dekat, menengah, atau jauh sekaligus. Jadi akan mengurangi penggunaan kacamata secara signifikan, dan ini pas banget buat Anda yang sudah berusia 40 tahun ke atas dan butuh tindakan ini. Ternyata Rumah Sakit Mata Undaan itu sudah punya teknologi ini. Kita sebutnya adalah teknologi LASIK Presbyon. Dan di sebelah kanan saya ini sudah hadir, ada dokter yang cantik banget. Pagi-pagi biasanya beliau yoga, pilates. Tapi sekarang mampir dulu ke Jawa Post TV. Apa kabar Dr. Junior? Baik, terima kasih. Sehat ya dok? Sudah mengundang kami di sini. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, anyway, nanti ya kalau Anda mungkin mau bertanya, boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Nanti silakan boleh sampaikan apa pertanyaan Anda, walau nanti saya akan baca di segmen mungkin seperti segmen kedua atau ketiga atau keempat gitu ya. Kita biar bisa ngobrol dulu. Nomor teleponnya nanti akan Anda lihat ada di layar kaca Anda. Oke, Dokter Junior, kita ngobrol dulu ya. Kenapa kok orang-orang usia 40 tahunan ke atas itu biasanya sudah mulai mengalami penurunan kualitas melihatnya? Monggo dok, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rio. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Rio, ada yang namanya proses penuaan yang terjadi secara alami, yang tidak hanya kita temui pada kulit saja, tetapi juga pada mata. Ini adalah suatu proses normal, di mana lensa mata kita yang dulu pada saat muda, sifatnya adalah fleksibel, sehingga memungkinkan kita untuk bisa membaca dekat, melihat jauh dengan baik, itu menurun kemampuannya seiring bertambahnya usia. Dan biasanya keluhan ini diawali di usia sekitar 40 tahun. Jadi memang sebenarnya ya, kalau kita bicara seputar masalah penuaan nih pemirsa di rumah, ternyata penglihatan pun juga bisa mengalami penuaan juga ya dokter. Betul ya. sekali. Tapi dokter, kalau kita bicara seputar masalah penuaan, abis itu kita nanti akan lanjut ke LASIK ya. Dok, beda nggak sih antara orang itu yang mengalami masalah penglihatan jarak dekat, jauh, atau menengah? Karena kita tadi kan sudah dengar ya bahwa presbyon ini tuh bisa untuk mengurangi penggunaan kacamata secara signifikan. Itu monggo boleh dikasih tahu bedanya di mana? Oke. Baik, jadi kalau kita ingin membicarakan lebih jauh mengenai bagaimana mata kita mengalami gangguan ketika menua, kita harus tahu terlebih dahulu ada beberapa kelainan refraksi yang bisa dialami. Kelainan refraksi ini biasanya kita kenal ada 3, dan ini terutama mengenai untuk penglihatan jauh, yaitu miopia atau yang kita sering kenal dengan mata minus, hipermetropia atau yang kita sering dengar dengan mata plus untuk penglihatan jauh, dan juga astigmatisme atau mata silinder. Sedangkan untuk penglihatan dekat yang biasanya membutuhkan kacamata plus itu berbeda dengan plus yang jauh. Itu yang perlu kita ketahui. Untuk penglihatan dekat atau presbiopia itu adalah kemampuan yang menurun untuk melihat dekat. Seperti itu. Dan apabila memang kemampuan melihat dekat ini sudah menurun secara signifikan, itu juga akan mempengaruhi penglihatan menengah kita. Oke, baik. Bagaimana? Sudah dicatat?
besok keluar di ujian ya. Tapi anyway dokter, ya ternyata memang yang namanya gangguan penglihatan tuh ada lumayan macam-macam ya dokter ya. Kita udah dijelaskan semua sama dokter Yuniar spesialis mata bersama di rumah. Beliau ini memang jaga gawangnya itu di Rumah Sakit Mata Undaan Kota Surabaya. Kalau Anda mau mampir itu boleh, silakan saja karena memang kita sama-sama tahu Rumah Sakit Mata Undaan ini tuh memang fokusnya di mata, walaupun sebenarnya ada tindakan yang lainnya juga. Tapi memang saat ini kita membawa kabar gembira. Walau usia sudah makin bertambah dokter ya kan, tapi kalau misalkan kita mau mempertahankan penglihatan di usia-usia berapapun juga, emang bisa dok sebenarnya atau nggak bisa Mas Rio? Yang namanya penglihatan ya secara harfiahnya pasti akan ada penurunan. Gimana dokter? Baik, kalau untuk menjaga kesehatan mata itu memang penting sekali untuk kita jaga ya Mas Rio ya. Yang pertama harus dilakukan adalah kebiasaan atau hidup sehat. Yang tadi Mas Rio sampaikan itu sangat baik ya. Karena bagaimanapun mata adalah bagian dari tubuh kita. Sehingga apabila kita menjaga kesehatan tubuh kita secara umum, mata juga akan berpengaruh. Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, itu juga bisa menjaga kesehatan mata. Dan juga penting untuk pemirsa yang berusia di atas 40 tahun untuk memeriksakan diri ke dokter mata. Nah, layaknya kita punya mobil nih Mas Rio. Kita ada rutin maintenance ya. Jadi kita memerlukan pemeriksaan rutin termasuk untuk mata. Walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya untuk usia di atas 40 tahun periksakanlah diri Anda ke dokter spesialis mata. Betul. Untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kesehatan saat ini. Dan memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa dipungkiri akan terjadi pada kita seiring dengan bertambahnya usia. Betul sekali. Nah tentu ya pentingnya kita itu paling nggak pernah untuk cek kesehatan mata. Buat apa sih Rio? Cek penting banget. Karena seandainya misalkan jika ternyata mata kita sudah mulai ada gangguan nih, itu bisa dipertahankan atau itu bisa dicegah atau bisa dilakukan tindakan sejak dini. Jadi nanti gangguannya nggak punya potensi untuk merusak di kemudian hari. Betul sekali. Kita akan break dulu bersama di rumah, kita akan mau jeda sebentar. Abis gini kita mau tanya seputar masalah, dok kalau gitu tanda-tandanya kalau mata kita udah mulai nih butuh bantuan. Terus kemudian laser lasik presbyon ini tuh seperti apa sebenarnya? Tindakannya bagaimana? Sakit enggak? Syaratnya apa aja ya? Kita akan break sebentar, kami akan segera kembali di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Untuk Anda yang tadi pas segmen pertama udah gatel nih, pengen bertanya atau pengen cerita atau pengen sharing, boleh silakan saja WhatsApp kami tampilkan ada di layar kaca Anda. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol seputar teknologi lasik terbaru yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mata Undaan di Kota Surabaya, namanya Presbyon. Jadi ini tuh fokusnya memang sebenarnya itu dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berusia ya 40 tahun ke atas lah. Karena rata-rata usia-usia segitu sudah memerlukan yang namanya bala bantuan pemirsa di rumah. Tapi yang paling penting nggak setiap orang yang usia 40 tahun ke atas pasti memiliki hal yang serupa. Biasanya mungkin juga ada beberapa kasus yang terjadi itu pada saat usia 50 tahunan ya juga ada. Tapi nggak ada salahnya, paling nggak Anda pernah untuk mengecek kesehatan mata Anda atau kualitas penglihatan mata Anda. Walaupun usia Anda belum 40 tahun. 30 tahun ngecek boleh nggak? Boleh. 35 tahun ngecek nggak? Boleh. Aku walau masih 28 awal. Percaya kan? Itu udah pernah ngecek waktu itu sama temennya dokter Yuniar, dokter Sahata, dicek. Beliau mengatakan bahwa Mas Rio ini kayaknya butuh penompang nih gitu. Apalagi itu ya, karena kan aku tuh suka baca pemirsa di rumah. Jadi memang udah disarankan nanti pada saat usia sudah menginjak 30 ke atas cek lagi. Takutnya nanti matanya plus kalau nggak salah. Gitu ceritanya. Seingat saya seperti itu ya. Tapi anyway, ayo sama-sama ke Undaan yuk, ngecek dulu kesehatan mata Anda seperti apa. Kalau seandainya totally fine, gak ada masalah, alhamdulillah puji Tuhan syukur. Tapi kalau ternyata seandainya ditemukan ada calon-calon gangguan, alhamdulillah juga. Karena ketahuan.
Jadi nanti akan bisa segera terselesaikan ya. Oke dok, tanda-tandanya mata kita nih sudah perlu bala bantuan. Apa dok? Sering kabur kek, baca udah nggak jelas atau gimana? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Tadi memang apa yang disebutkan oleh Mas Rio itu merupakan tanda-tanda awal, terutama untuk orang yang belum usia 40 tapi mendekati 40. Itu juga bisa mengalami hal yang kita sebut dengan presbiopia. Jadi tanda-tandanya seperti apa? Biasanya melihat dekat sudah mulai kabur. Lalu apabila melihat, kita sering temukan mungkin teman-teman kita yang udah usia di atas 40 melihat HP tidak lagi pada jarak baca normal 30 sampai 40 cm, tetapi mulai dijauh-jauhkan. Font di HP sudah mulai dibesarkan. Gitu. Hingga pada kondisi yang sangat mengganggu bisa mengalami kelelahan mata, bisa nyeri kepala. Jadi keluhannya sering kalau misalnya baca, main gadget, gampang pusing, kurang nyaman, mata mudah lelah. Itu adalah tanda-tanda yang biasanya dialami oleh pasien dengan kondisi mata tua. Itu dia. Oh iya, satu lagi nih bisa di rumah. Tadi kan diliatin footage gambar ketika dokter Junior menjelaskan ada gambar orang pakai kacamata. Buat Anda yang sudah berkacamata, rutin ya periksakan ukuran kacamata Anda. Jangan sampai nggak pernah cek karena ternyata biasanya ukuran kacamata berubah ya dokter ya. Kalau nggak pernah dicek tuh nanti bikin pusing. Oh, kok sekarang pusing ya? Terus ketika ditanya, kapan terakhir cek kacamata? 5 tahun lalu. Wah. Oke, dok, baik. Berarti teknologi LASIK presbyon ini itu memang dikhususkan untuk presbiopia atau sebenarnya bisa mengatasi yang lain? Karena tadi waktu pas aku baca sebelum aku syuting sama dokter Junior ya, LASIK presbyon dari Rumah Sakit Mata Undaan itu bisa untuk mengatasi jauh, menengah, dekat. Wah, ini kayak 3-in-1 gitu. Gimana dokter? Baik. Nah, ini yang menarik pada teknologi LASIK presbyon. Ini merupakan teknologi yang inovatif, yang saat ini sangat berkembang, di mana memang tidak hanya mengatasi pada mata tua atau presbiopia saja, tetapi pasien-pasien dengan keluhan penglihatan jauh yang terganggu, seperti pasien dengan kondisi mata minus, mata hipermetropia atau tadi plus, atau silinder, juga bisa dikoreksi dengan LASIK presbyon. Sehingga dengan teknologi ini memungkinkan pasien untuk memiliki penglihatan yang optimal, yang terbaik di jarak jauh, menengah maupun jarak dekat. Oke, jadi sangat-sangat apa ya bisa dibilang tuh inovatif banget gitu kan. Dan memang pemirsa di rumah, orang itu ketika mendengar vonis dokter, cielah vonis bahasanya agak serem ya. Tapi ketika orang itu mendengar dokter mengatakan bahwa Ibu, memang ibu atau bapak, memang bapak harus pakai kacamata nih. Ada 2 tipe orang yang happy, wah aku mau pakai kacamata yang model apa gitu ya. Ada orang yang, aduh kok pakai kacamata sih, kayaknya nggak enak ya. Tapi percayalah, trust me, walaupun kita bisa beli atau provide kacamata dengan model yang dar-der-dor, tapi paling nyaman sebenarnya kalau kita tuh nggak pakai kacamata. Karena memang lebih enak, terus kemudian lebih nyaman juga. That's why makanya sudah ada teknologi LASIK, terutama presbyon ini bisa di rumah ya. Nomor WhatsApp kami sama, jadi ada di nomor 0821 390 96308. Lihat aja nanti di layar kaca Anda, jadi boleh kirimkan pertanyaan Anda silahkan ya ke nomor WhatsApp kami di 0821 390 96308. Nanti akan ditampilkan sama teman-teman dari MCR. Tapi yang pasti memang yang namanya teknologi LASIK ini itu kan selalu diimbangi juga dengan resiko kan dokter ya. Semua tindakan itu pasti ada resikonya, apalagi netizen zaman sekarang 2025. Ini tuh semuanya itu memang kayaknya serba dipertimbangkan gitu dokter ya. LASIK presbyon ini cocoknya itu buat orang-orang yang memang dengan kondisi seperti apa dokter? Untuk LASIK presbyon sebenarnya cocok untuk pasien-pasien di atas 40 tahun ke atas, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasien yang tidak ingin menggunakan kacamata, ketergantungan dengan kacamata. Karena kita tahu, kadang kita lihat
kolega-kolega kita yang memang sudah berumur seringkali harus lepas kacamata, pakai kacamata, lepas kacamata, dan itu bisa sangat tidak nyaman apabila memang itu sangat mengganggu kondisi produktivitasnya sehari-hari. Pasien-pasien yang memang gaya hidupnya aktif, suka olahraga, suka outdoor activities, yang tidak mau tergantung kacamata, itu adalah pasien-pasien yang memang cocok untuk mempertimbangkan LASIK presbyon ini. Tadi sempat disinggung oleh Mas Rio, bagaimana terkait resiko? Apalagi 2025, pasien sudah well-read, well-informed. Sehingga kalau kita bicara tentang resiko, setiap tindakan kedokteran pasti ada resikonya. Sekarang tinggal apakah resiko tersebut melebihi manfaat yang akan didapatkan, dan apakah worth it untuk risk-taking ini. Bisa dikatakan bahwa LASIK presbyon merupakan tindakan yang aman. Safety-nya tinggi, efficacy atau tingkat keberhasilannya juga tinggi. Karena kita akan melakukan tindakan bukan di dalam mata, bukan suatu tindakan intraokular, tetapi tindakan yang berfokus pada kornea. Kornea adalah lapisan bening paling luar di depan mata kita, dan kita tidak masuk ke mata istilahnya, sehingga tindakan ini di permukaan mata. Itu dia, jadi memperbaiki kornea gitu ya, supaya bisa lebih optimal kembali untuk bisa melihat dengan lebih nyaman pemirsa di rumah. Kita jeda dulu, habis gini kita akan kembali ngobrol sama Dokter Junior. Kira-kira kalau misalkan habis LASIK presbyon, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasien pasca tindakan tersebut. Kami akan segera kembali. Jadi kalau Anda saat ini usianya mungkin ya sudah 50 tahun atau sudah 55 tahun di atas itu, atau juga mungkin baru menginjak 40 karena memang life begin at 40 ya, tapi depends on situation. Kalau Anda baru 50 ya life begin at 50 pemirsa di rumah. Jadi memang pokoknya semua masalah itu ada solusinya. Nah, untuk masalah penglihatan, memang yang namanya penuaan itu kan terkadang sudah kita mengusahakan apapun ya. Kita udah minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, hindari stres berlebihan. Tapi memang terkadang yang namanya penuaan itu mungkin ya merupakan kado dari yang di atas sebesar di rumah. Itu sudah merupakan hadiah buat kita. Kita tuh memang harus bisa menerima dengan menyikapinya bijaksana. Nah, kalau kita ngobrol seputar penuaan pada penglihatan, saat ini sudah ada penemuan terbaru. Jadi ada namanya LASIK presbyon. Ini memang diambil dari presbiopia atau apa dok? Aku bukan dokter, tapi aku tadi tuh sempat belajar presbiopia ini apa cenah gitu. Mata tua ya dokter ya? Betul. Mata biasa tua. dikenal dengan mata tua. Baik, tapi LASIK presbyon ini tuh nggak cuma untuk jarak dekat aja, tapi jarak dekat, jauh sama menengah, karena dia ini bisa memperbaiki dan juga mengoptimalkan kondisi kornea mata kita, gitu ya dokter ya. Jadi ini tuh nggak usah takut pemirsa di rumah nanti bola matanya diapakan sih Rio kalau LASIK itu? No, nggak diapa-apakan. Karena itu tindakannya tuh di luar, lapisan yang terluar pemirsa di rumah. Terus dok, kalau orang-orang pengen ya untuk oke deh aku pengen LASIK presbyon, syaratnya itu orang tersebut tuh harus dengan kondisi yang seperti apa dokter? Oke, untuk syarat LASIK presbyon sebenarnya sangat universal, dalam artian asalkan di atas 40 tahun kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah Anda merupakan kandidat yang cocok untuk dilakukan LASIK presbyon. Ada yang kita sebut dengan pemeriksaan pre-LASIK, ini adalah suatu pemeriksaan komprehensif untuk memastikan kondisi kesehatan dari mata. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu berapa banyak koreksi yang akan dilakukan. Yang kedua juga ditentukan apakah ketebalan kornea kita memungkinkan untuk dilakukan LASIK presbyon. Ketiga, juga bagaimana mapping dari kornea. Jadi kornea itu kita pastikan kesehatannya dengan cara apa? Dengan cara kita lihat gambarannya atau mapping dari kornea tersebut. Termasuk juga pemeriksaannya hingga ke bagian belakang mata atau saraf mata atau dikenal juga dengan retina. Baik, jadi memang ada beberapa pemeriksaan terlebih dahulu atau kita check up dulu gitu ya. Betul. Dokter ya. Dok mohon izin, ini pertanyaannya mungkin
di luar pembahasan kita, tapi ini juga banyak ditanyakan oleh netizen di luar sana. Kalau seandainya dokter usianya itu 50 atau 55, kan itu termasuk di atas 40 tahun. Betul. Nah, sama-sama kita ketahui dokter, yang namanya katarak itu kan juga salah satu proses aging ya dokter ya, proses penuaan di mata kita dokter. Orang-orang dengan kondisi sudah punya katarak itu berarti kataraknya kudu dikoreksi dulu baru boleh prespion, atau orang-orang yang sudah pernah melakukan tindakan pengangkatan katarak itu tetap boleh prespion atau bagaimana? Baik, jadi pada kondisi mata dengan katarak, betul sekali yang dikatakan Mas Rio bahwa katarak adalah suatu proses penuaan di mana lensa kita mengalami perubahan warna sehingga itu bisa mengganggu penglihatan. Untuk lasik presbion sendiri biasanya dilakukan apabila kita belum memiliki katarak. Karena apabila sudah muncul katarak, maka tindakan yang lebih dipilih untuk dilakukan adalah operasi katarak. Lalu pertanyaannya, apakah dengan operasi katarak kita juga bisa memungkinkan untuk melihat jauh, menengah, dan dekat? Jawabannya bisa. Karena saat ini teknologi lensa intraokular, jadi kalau kita operasi katarak, lensa yang keruh tersebut diambil atau dibersihkan, kemudian diganti dengan lensa tanam. Nah, lensa tanam ini berbagai macam teknologinya. Dan ada juga teknologi lensa yang kita sebut dengan trifokal atau multifokal yang memungkinkan kita untuk bisa melihat pada berbagai jarak. Jarak jauh, menengah, ataupun jarak dekat. Dan tidak semua orang memang cocok untuk lensa premium seperti ini. Sehingga diperlukan pemeriksaan yang sangat detail, komprehensif, dan benar-benar menjadi pertimbangan untuk masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Duh, enak banget ya kalau kita itu udah ke rumah sakit yang memang fokusnya itu di mata besar di rumah. Judulnya aja rumah sakit mata undaan gitu kan ya. Jadi kalau kita ke rumah sakit mata undaan tuh sebenarnya kayak kita ke toko serba ada. Kadang tuh kita niatnya itu mau periksa mata untuk tindakan lasik nih misalkan. Ternyata dokter ketika memeriksa kita menemukan bahwa oh ternyata ini cocoknya bukan lasik tapi tindakan yang A. Oh ternyata ini sebenarnya cocoknya untuk tindakan yang B. Atau memang oh iya ini pas nih di lasik. Itu enak ya karena kayak one stop solution kan dokter Yuniar. Jadi makanya paling enak tuh kalau kita konsultasi terlebih dahulu. Dok denger-denger ini kabar angin ya dokter ya. Katanya kalau misalkan kita tindakan lasik itu ada pengulangan dokter. Atau misalkan kayak Rio dulu tuh ada pernah lasik, terus ternyata kondisi matanya itu kembali seperti sebelumnya. Ya walaupun nggak sama ya, pasti memang lebih baik. Cuman kayak ternyata ada pengulangan atau check up lagi. Itu tuh bener nggak sih dokter Junior? Oke, baik untuk kondisi seperti itu ada yang kita sebut dengan regresi. Jadi pada pasien-pasien yang telah dilakukan lasik, ada yang juga bisa mengalami minus karena matanya terus berprogresi. Seharusnya pada kondisi yang normal, minus itu berhenti untuk bertambah pada usia sekitar 21 ketika kita mengalami pertumbuhan juga berhenti seperti itu. Tapi pada beberapa orang ada yang mengalami kita sebutnya dengan patologis miopia. Jadi miopia yang tidak normal dalam tanda kutip di mana matanya terus memanjang sehingga minus itu bisa bertambah. Pada kondisi seperti itu ada yang kita bisa lakukan ulangan untuk lasik, tetapi ada juga yang perlu mendapatkan penanganan lain. Walaupun angka pengulangan ini juga sangat rendah. Ya. Tapi memang terkadang itu kan semua risiko pasti memang akan ada besar di rumah. Tapi tim dokter itu berusaha untuk memaksimalkan manfaatnya dan menekan lebih dalam lagi risiko yang nanti akan bisa timbul potensi lainnya. Jadi makanya itu pentingnya bahwa kita tuh melakukan screening terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tersebut pemirsa di rumah. Kita break dulu ya, karena saya udah di kode sama teman-teman dari redaksi di belakang. Kita akan break sebentar, habis gini kita akan kembali ya untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi hanya di Jawa Pos TV.
Kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kita masih bersama dengan Dr. Yuniar. Beliau ini merupakan dokter spesialis mata dan memang bertugas di Rumah Sakit Mata Undaan Kota Surabaya. So buat Anda yang nonton kami dimanapun Anda berada, karena kan memang kita bersiar secara rasional. Kalau mungkin Anda sedang mampir ke Jawa Timur atau ke Kota Surabaya, gak ada salahnya ya. Anda sekedar ngecek aja penglihatan Anda itu masih optimal di poin atau level yang seperti apa. Jadi dari situ nanti kita juga bisa untuk menentukan roadmap kita nanti mau tindakan yang apa. Atau mungkin untuk memaksimalkannya juga bagaimana, itu juga bisa nanti tinggal Anda periksa terlebih dahulu. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, nggak usah punya pikiran gara-gara periksa nih jadi ketahuan sakitnya. Loh ya bagus dong, gara-gara periksa maka nanti Anda akan bisa mengetahui kondisi aktual atau real time-nya mata Anda seperti apa gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah nervous, nggak usah deg-degan. Enak loh ngobrol aja sama dokternya nanti di Rumah Sakit Mata Undaan. Tapi yang hari ini kita lagi bersama dengan Dokter Yuniar di rumah. Dokter, bagi orang-orang yang nggak pernah lasik, belum tahu lasik gitu ya, terus kemudian pengen nih, wah enak ya Rio kalau gitu om dan tante, iya deh, enak ya Rio om tante nggak usah pakai kacamata lagi nih, soalnya om tante kalau pakai kacamata itu ketika pas nyetir Rio ke sorot lampu arah berlawanan nge-flare gitu ya kan kadang-kadang ya, enaknya tuh om pengen loh Rio supaya kacamata ini bisa lepas gitu, atau paling enggak mengurangi penggunaan kacamata secara signifikan, itu kan bisa dengan lasik presbion. Tapi pasca presbion itu penyembuhannya itu langsung sembuh, dokter, atau bagaimana? Atau diperban dulu nih dua-dua matanya gitu atau gimana? Oke, untuk lasik presbion dilakukan di waktu yang sama. Jadi kita tidak menunggu waktu untuk mata sebelah kanan lalu dilanjutkan sebelah kiri, itu dilakukan di hari yang sama. Proses penyembuhannya sangat cepat, recovery-nya sangat cepat pada lasik. Pasien biasanya mencapai penglihatan 80-90% penglihatan optimalnya pada hari pertama. Apakah perlu diperban? Tidak. Yang perlu dilakukan adalah meneteskan obat tetes mata secara rutin sesuai anjuran dari dokter. Dan pada 1 minggu pertama biasanya kita menghindari mengenai mata dengan air keran atau air kamar mandi seperti itu. Hanya pada 1 minggu pertama untuk memastikan penyembuhannya berlangsung dengan baik tanpa adanya interupsi dari mikroorganisme yang kemungkinan ada di air tersebut. Dan juga biasanya tidak boleh berenang 1 bulan. Dan juga kami sangat sarankan untuk pasien-pasien yang telah melakukan lasik, ini prinsip yang universal, yaitu tidak mengucek mata secara berlebihan. Ya. Sebenarnya sih syarat-syaratnya masih sangat-sangat bisa diterima lah ya dokter. Sangat doable. Kita coba untuk beralih terlebih dahulu ini ke pertanyaan yang masuk pemirsa di rumah. Jadi tadi kan kita sempat tampung ya. Habis ini kita akan ngobrol lagi sama dokter Yuniar. Cuman kita gak apa ya dok ya, kita baca dulu pertanyaan yang masuk. Walaupun memang ini mungkin ada yang nggak membahas seputar presbion, tapi saya percaya ini tupoksinya Dr. Yuniar. Yang pertama, ini dari Ibu Ridwan ya, dari Jepara. Jadi ini bercerita seperti ini. Selamat pagi dokter, anak saya saat ini berusia 21 tahun. Selama ini menggunakan kacamata, tetapi mata kirinya itu ditopang oleh mata kanan. Ternyata setelah pemeriksaan lebih lanjut, mata kirinya min 12, silinder 3,5, dan min 9,5, silinder 3 untuk yang sebelah kanan. Nah, kalau sebaiknya seperti ini, apakah dengan kacamata atau bisa dengan lasik? Ibu Ridwan, silahkan. Terima kasih pertanyaannya. Bisa Ibu Ridwan. double ya dokter ya, silinder dan ya, bisa. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ridwan. Jadi apabila anak ibu menderita minus yang cukup tinggi, apabila kita menemukan mata minus di atas minus 6, itu kita sebutnya high myopia atau minus tinggi. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Pada kasus minus yang sangat tinggi dengan silinder yang signifikan seperti itu, tentunya penggunaan kacamata menjadi tidak optimal. Karena bagaimanapun kacamata tidak menempel pada mata kita, ada jarak. Sehingga pada prinsip optik ini akan menyebabkan distorsi. Akan menyebabkan distorsi yang tentunya bisa mengurangi penglihatan atau mengurangi kualitas dari penglihatan itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan untuk LASIK, apakah bisa dilakukan atau tidak, akan sangat tergantung dari pemeriksaan pre-LASIK. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, ada pemeriksaan komprehensif yang kita lakukan sebelum dilakukan tindakan di mata seperti LASIK untuk memastikan satu safety, jadi keamanan dari tindakan yang akan kita lakukan, dan yang kedua, bagaimana efficacy dari tindakan yang kita akan lakukan, bagaimana efektivitasnya, apakah Anda cocok di LASIK atau menggunakan metode lain. Saat ini kita ada juga metode lain yang kita lebih gunakan pada pasien-pasien dengan minus tinggi yang tidak bisa di-cover oleh LASIK, karena bagaimanapun kornea kita sangat terbatas, hanya sekitar 500 sampai 600 mikrometer, dan apabila dilakukan koreksi yang sangat banyak, kita tidak ingin kornea kita tipis. Sehingga ada batas tertentu, batas safety yang tidak kita ingin lewati. Salah satu alternatif yang bisa dipikirkan lain adalah ada yang kita sebut dengan ICL atau implantable collamer lens. Jadi itu adalah suatu lensa yang ditanam di atas lensa alami kita. Lensanya sangat tipis dan juga sangat aman. Sudah memiliki reputasi sekitar 20 tahun terakhir dengan hasil yang sangat memuaskan. Oke, ternyata memang LASIK itu ada juga batas ini ya dok, amannya dokter. Betul. Ya, safety zone-nya juga ada. Tapi by the way dokter, kan tadi anaknya masih umur 21 tahun lah. Beda tipis sama kita berdua, ya kan? Minimal tuh ada batas usianya nggak dokter kalau pengen LASIK cenah gitu, gimana? Kalau untuk LASIK, batas usia yang kami sarankan adalah 18 tahun. Aman. Atau ketika ukuran kacamata kita sudah stabil dalam 1 tahun terakhir, jadi tidak ditemui adanya penambahan yang signifikan. Misalnya tahun kemarin saya minus 6 dok, tahun ini ternyata waktu diperiksa pemeriksaan pre-LASIK minus 8. Pada saat itu kita tidak sarankan, karena berarti masih ada progresivitas dari miopianya atau mata minusnya, sehingga dua hal itu, yang pertama usia 18 tahun minimal, dan juga apabila ukuran kacamata sudah stabil dalam 1 tahun terakhir. Baik, yang kedua ini dari Bapak Setiono dari Surabaya aja nih. Jadi beliau tuh bertanya seperti ini dokter, ini pertanyaannya common ditanyakan sama banyak orang di luar sana. Dok, berarti perlu tidak kita menambah vitamin untuk mata? Baik yang diminum atau rajin cuci mata. Nah, ini cuci mata saya tahu Pak Setiono maksudnya kan yang kayak secara harfiah. Secara harfiah cuci mata, bener. Bukannya kita ke mall ya Bapak, iya itu cuci dompet Pak gitu. Oke, baik, terima Tahan kasih. dulu, kayak sinetron. Lagi seru iklan ya. Break sebentar ya, kita akan jeda lagi. Abis gini pertanyaan Pak Setiono akan kita coba untuk jawab oleh Dr. Junior. Kami akan segera kembali. Oke, lanjut ya Pak Setiono. Tadi dari Surabaya itu bertanya, perlu nggak sih kita pakai vitamin baik yang diminum atau dengan model yang tetes nih misalkan ya gitu, untuk terlalu menjaga dan mengoptimalkan kesehatan mata. Ngefek nggak dokter sebenarnya? Monggo silakan. Pada prinsipnya, untuk multivitamin kita tidak menganjurkan pada semua pasien. Ini akan sangat tergantung pasien tersebut kebutuhannya seperti apa. Lalu apakah saya harus minum vitamin? Apabila pertanyaannya harus, jawabannya adalah tidak. Karena apabila Anda dalam kondisi sehat, lalu Anda bisa memastikan bahwa intake makanan bisa bergizi dan bervariasi, saya rasa multivitamin itu tidak harus untuk dikonsumsi.
kecuali pada kondisi-kondisi penyakit mata tertentu di mana multivitamin ini terbukti untuk mencegah progresivitas pada kondisi penyakit tersebut. Contohnya adalah pada age-related macular degeneration. Tapi apabila Anda secara umum sehat, maka yang saya lebih sarankan adalah jaga gaya hidup sehat Anda dan juga jangan lupa makan makanan bergizi yang bervariasi. Itu yang pertama. Cuci mata, dok. Pakai cairan pencuci mata itu loh dokter, gimana? Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, cuci mata, terkait cuci mata, kami dari dokter mata tidak menganjurkan Anda untuk menggunakan cairan pencuci mata khusus, apalagi yang sampai harus seperti membilas mata secara beberapa detik seperti itu. Saya rasa itu tidak perlu karena kondisi tersebut malah membahayakan. Kita tidak tahu apakah cairan yang digunakan itu sterilitasnya benar-benar terjaga atau tidak, dan apabila ternyata Anda mengalami infeksi, mencuci mata ini juga bisa menambah parah kondisi Anda, sehingga kami tidak menyarankan untuk tindakan mencuci mata. Oke, baik. Lanjut. Karena kita kan menampung pertanyaan, jadi memang agak lumayan ya. Yang ketiga, ini dari Kak Leni di Bekasi. Double N ya, teman-teman MCR kalau nanti menulis di layar kaca. Pakai Y, pakai Y. Kak Leni. Pagi dok, izin bertanya, apakah efek vertigo dan silinder itu sama? Karena saya itu punya silinder pada mata saya. Saya seringkali merasa pusing kalau terkena cahaya yang silau dan sering pusing kalau membuka handphone di saat saya sedang duduk di kendaraan yang sedang melaju. Atau ketika saya sedang berdiri di pinggir jalan dan melihat handphone lalu melihat lalu lalang kendaraan, terkadang saya juga mengalami pusing. Apakah itu memang karena silinder tersebut atau gejala vertigo ya dok? Beda silinder dan vertigo bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik. Tapi yang saya tahu silinder itu cara ngetesnya adalah kalau kita malam-malam, salah satu ya dokter ya, malam-malam nyetir mobil, lalu ada lampu jalan, kalau lampunya nge-flare itu berarti silinder, katanya gitu ya. Betul, betul. Makanya aku tuh kalau nyetir malam ketika pulang dari dunia gemerlap jam 2 pagi gitu. Terus saya ngeliat lampu jalan tuh saya pastikan lampu jalannya nge-flare apa enggak, dan enggak nge-flare. Puji Tuhan, alhamdulillah saya bukan silinder berarti. Iya. Baik, itu adalah salah satu cara yang mudah untuk mengetahui. Memang salah satu gejalanya adalah seperti itu. Jadi kondisi silinder adalah kondisi di mana titik cahaya tidak difokuskan pada satu tempat, sehingga difokuskan pada beberapa tempat sekaligus. Dan itu menyebabkan penglihatan menjadi kurang baik, menjadi buram. Dan apakah vertigo dan silinder ini menyebabkan hal yang sama? Vertigo adalah suatu kondisi di mana pusing berputar. Itu pusing berputar, sedangkan pada silinder, apalagi tidak usah silinder, pada kondisi mata minus atau mata plus yang tidak dikoreksi dengan optimal, itu juga bisa menyebabkan pusing. Tetapi pusingnya memang biasanya bukan pusing yang berputar. Dan hal-hal yang tadi disebutkan, apabila kita melihat HP, gadget pada kondisi mobil yang berjalan atau pada saat di kendaraan, itu memang bisa terjadi. Apakah Anda mengalami silinder atau vertigo, lagi-lagi harus diperiksakan. Dan apabila Anda ada silinder, ada baiknya untuk menggunakan kacamata. Dan apabila memang tidak mau menggunakan kacamata, bisa menggunakan pilihan laser vision correction untuk menghilangkan keluhan-keluhan tersebut. Karena memang kelainan refraksi, jadi mata minus, mata plus, silinder yang tidak dikoreksi bisa menyebabkan pusing, bahkan matanya gampang lelah, seperti itu. Ya sih, tapi kalau untuk yang poin tadi Kak Leni mengatakan main handphone di mobil yang sedang melaju, makanya teknologi iPhone terbaru tuh ada untuk layar bantunya kan. Nggak semua, jadi nggak cuma Kak Leni aja, saya pun juga kalau lihat handphone pada saat mobil melaju ya pusing Kak Leni ceritanya seperti itu. Oke, berarti kan benang merahnya lasik ini macam-macam. Yes. Yang sudah bisa ditangani sama Rumah Sakit Mata Undaan ini tuh lasiknya ada apa aja dokter?
Di Rumah Sakit Mata Undaan kita memiliki beragam pilihan untuk prosedur refraktif. Kita sebutnya prosedur refraktif untuk bebas kacamata. Kita sebutnya untuk payung besarnya adalah laser vision correction, di mana laser vision correction ini salah satunya LASIK, tetapi tidak hanya LASIK. Kita juga memiliki pilihan Smile Pro, kita juga ada pilihan PRK, Smile, PRK, LASIK, LASIK Presbyon, bahkan yang tadi implantable collamer lens, walaupun itu bukan laser vision correction, adalah salah satu cara untuk membantu Anda bebas kacamata. Oke, yang lagi ngetren gitu ya saat ini, kalau bilang ngetren itu kan ya mode ya, cuman yang lagi diminati lah pemirsa di rumah. Saat ini tuh mungkin teman-teman dari Rumah Sakit Mata Undaan kan pasti sering melakukan tindakan LASIK. Tapi yang lagi banyak diminati oleh para pasien-pasien gitu, dokter. LASIK yang mana dokter saat ini? Smile Pro saat Smile ini Pro juga sedang mengalami peningkatan terkait antusiasme dari masyarakat karena Smile Pro ini tindakannya sangat cepat. Jadi lasernya itu tidak lama seperti dulu, bisa 20-an detik. Smile Pro ini lasernya sendiri hanya memakan waktu 8 detik saja. Itu buat apa dok? Jadi untuk mengurangi mata minus atau menghilangkan mata minus, mata silinder, dan kita sebut dengan Smile Pro. Jadi bukan hanya LASIK pilihannya, apabila Anda memang cocok untuk dilakukan Smile Pro, kita juga bisa sarankan Anda untuk melakukan tindakan Smile Pro. Cepet ya dokter ya, cuman 8 detikan untuk aja. lasernya. Untuk lasernya baik, tapi memang kita itu harus untuk periksa dulu ya usah di rumah ya. Gak bisa nih kita langsung ke Rumah Sakit Mata Undaan, dok saya mau Smile Pro. Ternyata bingung nanti, loh, ini apa dulu nih keluhannya ya, makanya periksa dulu. Nanti dokter akan memilihkan, oh sepertinya ini yang paling pas untuk Anda gitu ya. Kita masih ada satu segmen lagi, segmen terakhir sepertinya. Kita akan break sebentar, kami akan segera kembali abis gini. Kita di segmen terakhir bisa di rumah di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi memang hari ini kita sudah punya banyak sekali update terbaru. Ternyata ada teknologi LASIK Presbyon namanya. Ini memang fokusnya untuk orang dengan usia 40 tahun ke atas atau mata tua presbiopia. Tapi tentu saja di Rumah Sakit Mata Undaan nggak cuman LASIK Presbyon saja. Tapi juga ada macam-macam LASIK yang lain yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau keluhan dari pasien tersebut. Jadi makanya itu penting bahwa untuk kita paling nggak pernah periksa kesehatan mata pemirsa di rumah. Dengan rutin periksa, apalagi buat Anda sudah punya penyakit penyerta, seperti misalkan orang-orang dengan diabetes mellitus, itu potensi timbulnya katarak lebih cepat daripada orang-orang yang memang tidak punya penyerta. Itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai yang namanya penglihatan ini tuh bisa membatasi Anda untuk melakukan kreativitas-kreativitas yang bisa Anda lakukan di muka bumi ini pemirsa di rumah ya. Dokter, ada yang mungkin pesan atau tips gitu yang ingin dokter bagi kepada pemirsa di rumah? Boleh loh, silahkan. Apa dok? Tips untuk para pemirsa di rumah, tadi seperti berulang kali Mas Rio sampaikan, jangan ragu untuk memeriksakan diri Anda ke dokter spesialis mata. Satu, apabila Anda memiliki keluhan terkait mata. Yang kedua, apabila untuk selain kita tadi berbicara tentang presbiopia untuk pasien-pasien di atas umur 40 tahun, pesan saya juga untuk Bapak Ibu di rumah yang memiliki anak usia sekolah ataupun usia prasekolah, sebaiknya memeriksakan mata anak Anda ke dokter mata, karena saat ini banyak sekali anak-anak kecil yang sudah mengalami gangguan refraksi, gangguan mata minus, apalagi dengan saat ini gadget semakin pervasif seperti itu. Dan apabila Anda ingin melakukan tindakan di bidang mata, perhatikan juga safety-nya. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana itu akan efektif, tetapi juga safety sangat penting, dan safety ini bisa kita lihat dari pemeriksaan yang lengkap. Jadi jangan salah pilih fasilitas kesehatan yang akan Anda datangi, pastikan Anda memeriksakan penglihatan Anda karena penglihatan sangat
berharga, berkaitan dengan kualitas hidup Anda, dan juga tentunya berkaitan dengan produktivitas Anda. Setuju ya, apalagi saat ini juga mungkin sepertinya banyak banget orang-orang yang hobinya itu memang coba-coba. Ketika kita melihat sebuah iklan di media sosial yang katanya itu vitamin mata nih, bagus, cobain gitu ya. Atau juga mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten ya, Dokter Yuniar ya. Tentu itu merupakan sebuah hal yang harus kita jadikan concern. Jangan sampai kita ini gara-gara kepengen untuk punya penglihatan yang bagus, yang oke, bertahan long lasting, tapi malah kemakan sama iklan-iklan yang nggak benar gitu ya. Dan tentu saja yang namanya pemeriksaan mata itu merupakan sebuah hal yang memang harus kita lakukan agar supaya teman-teman dari dokter itu bisa menentukan tindakan apa yang pas, yang bisa kita nanti pakai atau aplikasikan kepada para pasien agar hasilnya itu sangat-sangat optimal gitu ya dokter ya. Dok, mohon izin, dokter praktek di Rumah Sakit Mata Undan Kota Surabaya itu di hari apa? Terus kemudian di jam berapa kalau seandainya mau periksa, dan Dokter Yuniar ini tuh di divisi apa dokter? Jadi biar kita nggak salah kamar kalau ke sana. Ya. Baik, untuk saya berpraktek di Rumah Sakit Mata Undaan setiap hari Senin pukul 14 sampai 20 malam dan juga hari Jumat pukul 14 hingga 20 malam untuk pasien private. Sedangkan untuk pasien BPJS kami juga melayani setiap hari di Rumah Sakit Mata Undaan. Baik, jadi memang ternyata bisa untuk pasien katakanlah umum gitu ya. Betul. Atau juga untuk dengan BPJS juga bisa. Ya. Baik. Dokter Yuniar, terima kasih banyak karena sudah mau mampir ke studio Jawa Post TV. Dan buat pemirsa di rumah yang pengen untuk mencoba periksa sebelum melakukan tindakan lasik atau pengen memilih lasik mana yang cocok buat Anda, langsung aja mampir ke Rumah Sakit Mata Undaan di Kota Surabaya. Alamatnya mana? Ketik aja Rumah Sakit Mata Undaan di Google Maps Anda. Langsung nanti akan dipandu dan nanti akan masuk ke dalam rumah sakitnya yang bangunannya itu memang kayak heritage gitu ya. Betul. Aku suka sekali di situ ya. Makasih banyak dokter sudah mampir Jawa Post TV. Mas Rio. Dan Bu Manajer, mohon izin harganya dicantumkan tidak? Hubungi aja nanti di Rumah Sakit Undaan ya. Terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Rio Oliver pamit, sampai jumpa dan terima kasih.